oleh harapan kepada seluruh anakku untuk memiliki kitab ini. Saya rasa dulu sudah dibagikan kitab ini, ya. Cuma mungkin ada yang sudah tercecer kitab-kitabnya. Jadi bisa nanti minta bantuan kepada orang tuanya untuk diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Begitu pula salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya. Qala al-Qadi Abu Syu'aib Ahmad bin Husain Ahmad al-Asfahani radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Al-Qadi Abu Syu'aib Ahmad bin Husain al-Ahmad al-Asfahani, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridainya, beliau berkata, Sa'alani ba'dul asdiqai hafizahullah ta'ala, meminta kepada saya semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, anna a'mal mukhtasaran fil fiqh ala masal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwasanya mereka meminta supaya dibuatkan atau dibuatkan sebuah kitab tentang fikih yang singkat, pembahasannya yang singkat berkaitan tentang fikih mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi Ahmad al-Asfahani ini pengarangnya kitab Fathul Qarib, pernah suatu ketika diminta oleh para teman-temannya atau sahabatnya untuk dibuatkan kitab berkaitan tentang fikih yang mazhab Syafi'i. Ya, kita di Indonesia ini, anak-anakku semua perlu ketahui bahwa di Indonesia ini umumnya adalah menganut paham mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Yang muktabar itu dalam ilmu fikih itu ada 4 mazhab. Ada mazhab Imam Malik, yang ini banyak digunakan di Saudi Arabia maupun di Maroko. Kemudian ada mazhab Imam Ahmad, kemudian mazhab Hanafi. Kalau Hanafi itu biasanya kebanyakan di Afrika Utara, ya, kayak di Mesir. Nah, itu menggunakan mazhab Hanafi. Nah, tapi kita di Indonesia atau umumnya di Asia Tenggara kebanyakan menganut paham mazhab Imam Syafi'i. Fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Mereka meminta supaya buatkan kitab yang dengan tujuan yang betul-betul singkat, wa nihayatil ijaz, akan tetapi mencakup segala hukum-hukum di dalamnya, yakrabu al muta'allim darsihi wa yashulu al mubtadi'i untuk mempelajari dan mudah untuk memahami dan menghafalnya. Jadi
diminta bagaimana caranya supaya ada sebuah kitab yang sangat-sangat memudahkan bagi seorang penuntut ilmu, baik itu memahami isi-isinya, kandungan hukumnya, ya tidak bertele-tele panjang sekali ya, ini, tetapi singkat, bahwa kalau melakukan seperti ini hukumnya, seperti ini hukumnya. Kemudian bahasanya mudah, karena itu ada juga kitab itu sangat-sangat susah dipahami bahasanya, apalagi kalau di dalamnya banyak sekali syair-syair. Wa anna aktsara fihi min at-taqsimat wa hasrul khisal. Kemudian di dalamnya itu banyak mencakup kandungan-kandungan hukum, ya, bukan hanya sekedar ya, wajib, haram, tetapi bagaimana juga di dalamnya itu mencakup hukum apa itu makruh, ya, apa itu sunnah. Jadi anak-anak itu perlu tahu bersama semua, terutama yang kelas 1 ini, bahwa hukum dalam ilmu fikih itu mencakup ada berapa? Ada berapa? 4 atau 5? Nah, pertama, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, jadi ada 5 hukum di dalam ilmu fikih itu yang perlu kalian harus tahu, ya. Wajib itu adalah ketika wajib dilaksanakan, ya. Ketika ditinggalkan mendapatkan dosa, itu namanya wajib, ya, harus dilaksanakan, akan tetapi ketika ditinggalkan mendapatkan dosa. Kemudian kalau haram apa? Wajib ditinggalkan. Nah, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Nah, jadi kalau wajib itu harus dilaksanakan, kalau haram tidak boleh dilaksanakan. Tapi kedua-duanya mendapatkan pahala, yang satu dilaksanakan, yang satu ya tidak dilaksanakan atau ditinggalkan. Kalau sunnah, ya, ketika dilaksanakan mendapatkan pahala, ketika tidak dilaksanakan kalau mubah artinya boleh dilaksanakan, tidak boleh dilaksanakan. Nah, mendapatkan pahala dilaksanakan tidak apa-apa, ya, tidak ada hukumnya, mubah, boleh saja. Ya. Nah, tetapi perlu anak-anakku ketahui semua bahwa segala kegiatan yang kita lakukan di dalam pondok itu adalah, ya, kebanyakan adalah wajib. Walaupun sebenarnya secara syariat, secara agama, secara hukum fikih itu adalah sunnah. Ya. Contoh, ya, salah sunnah rawatib. Salah sunnah rawatib itu hukumnya apa? Ya, sunnah. Tetapi bagi santri itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena kita di dalam pondok bentuk pembinaannya itu adalah pembiasaan. Bentuk pembinaan itu adalah pembiasaan. Makanya bahkan yang mubah saja itu menjadi wajib di dalam pondok karena pembiasaan. Apa tujuannya? Ya, kalau ada pepatah Bugis mengatakan lele bulu dan lele abiasan. Apa itu? Ala bisa karena biasa. Ala bisa karena biasa. Jadi karena ketika kalian menanjak dewasa atau sudah tidak berada di pondok, hal-hal kecil yang kebaikan kalian lakukan di dalam pondok, ketika keluar itu menjadi ya kebiasaan, menjadi habit, ya. Jadi mungkin agak kalian merasa seumpamanya sudah salat sunat, sudah salat fardu, pasti agak lalai kalau tidak melaksanakan salat sunnah. Sama halnya pembiasaan puasa Senin Kamis,
Nah, sama halnya juga setelah sholat membaca Al-Quran, wajib baca Quran, itu semuanya adalah pembiasaan yang hukumnya di dalam pondok itu wajib, ya, walaupun secara syariat tidak demikian hukumnya, ya. Nah, ini perlu kalian anak-anakku pahami semua, ya. Nah, jadi jangan merasa, ya bukan gini wajib Ustaz, kenapa dipaksa gitu? Nah, nggak boleh gitu, ya. Tapi itulah tata tertib, ya, aturan-aturan pondok agar menjadi kebiasaan kalian nanti di kemudian hari, insyaallah. Fa'ajabtuhu ila dzalika taliban lis-sawabi raghiban ila Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kabulkan permintaannya teman-teman saya ini, ya. Maka dia susunlah kitab ini, namanya kitab Fathul Qarib, dengan tujuan agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala berkat karangan kitabnya ini, ya. Annahu ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latifun khabir. Sesungguhnya Allah lah yang maha sanggup atau yang mampu memberikan kesanggupan kepada makhluknya. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke pembahasan intinya. Nah, ini tadi baru mukadimahnya, ya. Jadi perlu kalian ketahui siapa pengarang kitab ini, bernama adalah Ahmad ibnu Husain, atau digelar disebut dengan Abu Syuja, ya. Kitab Taharah, pembahasan berkaitan tentang bersuci. Taharah, taharatun itu artinya suci, nazafatun artinya bersih. An-nazafatu biasa kalian dengarkan? Ya, biasa itu ada kalian dengar itu pepatah Arab, an-nazafatu minal iman. Ya, kalau dalam hadis disebutkan at-tuhur syatrul iman. Ya, suci itu bagian dari iman. Apa perbedaan antara tahara dengan nazafah dalam bahasa Arab? Nazafah itu bersih. Bersih itu kelihatan secara kasat mata, itu tidak ada sampah, ya, kelihatan bersih, mengkilat, bersih. Tetapi apakah itu sudah suci? Belum tentu. Nah, jadi bersih, nazaf atau nasif belum tentu suhur atau tahar, ya, belum tentu suci. Tetapi tahara itu baru sudah pasti nasif. Ya, jadi makanya syariat itu secara dalam ilmu fikih bukan disebut dengan kitabun nazafah, tetapi kitab tahara. Ya, kitab tentang berkaitan, ya, bersuci. Ya. Al-miyyahu allati yajuzu tathiru biha sab'u miyyahin. Air yang boleh dipakai bersuci itu ada 7. Jadi bentuk air itu yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7 bentuk airnya, ya, atau jenis airnya. Pertama, ma'us sama. Apa? Ma'us sama, air, ya, air yang turun dari langit, air hujan, ya, air hujan. Nah, itu boleh digunakan untuk, ya, bersuci, ya. Wa ma'ul bahri. Nah, apa? Air laut. Wa ma'un nahri. Nahrun apa? Sungai, air sungai. Wa ma'ul bikri. Nah, biasa kan? Jadi ingat baik-baik itu kosakatanya, ya. Ya. As-sama, bahrun, nahrun, bi'run. Wa ma'ul aini. Nah, mata air yang bersumber dari mata air. Wa ma'us salji. Hah? Ya, air yang
dari salju, misalnya air saljunya itu mencair, nah itu boleh digunakan bersuci. Ya, kalau tinggal di Eropa, nah ikan salju, tidak ada air hujan, jadi air salju. Wa ma'ul bardi, air apa? Nah, di sini disebut dengan air dingin ataukah air embun, ya yang baru ini. Nah, jadi ini ada 7 jenis air yang boleh digunakan, pada hakikatnya boleh digunakan bersuci. Tetapi air ini ya boleh saja nantinya tidak boleh digunakan bersuci ketika sesuatu yang terjadi, apakah bercampur najis dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya ketujuh air ini boleh digunakan bersuci. Nanti saya tanya di sini yang tidur itu ya. Nah, siap ya. Nah, tanya. Jadi ada berapa air yang boleh digunakan? Ada 7. Pertama air hujan. Yang kedua air laut. Ketiga air sungai. Keempat sumur. Yang kelima apa air. Ya, yang keenam ya air salju. Yang keenam air embun. Ya. Ya. Summa al-miyahu ala arba'ati aqsami. Kemudian dari sumber mata air ini, dari air ini terbagi atas 4. Jadi kemudian air yang ada ini yang 7 tadi itu dibagi 4. Dibagi 4. Tahirun mutahhirun ghairu makruhi istimalihi. Air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Ya. Nah, karena ada air itu suci tapi tidak mensucikan. Ya. Ya. Air apa? Ya. Ya termasuk air itu. Itu suci tetapi tidak mensucikan. Ya bertanya air apa? Ya termasuk itu air mani. Air itu air suci, bukan air najis itu. Kalau Anda mengatakan air mani itu adalah najis, maka najislah seluruh badanmu. Ya, karena terbuat dari itu. Ya. Tetapi air itu tidak mensucikan, tidak boleh dipakai berwudu. Ya, jangan sampai ada punya satu ember ya. Ya, tidak boleh. Tidak boleh dipakai mensucikan. Jadi jenis pertama air itu tahirun mutahhirun ghairu makruhi istimalihi. Air itu suci dan mensucikan dan tidak makruh digunakan. Ya. Wa huwal ma'ul mutlaq. Air itu disebut dengan air mutlak. Jadi pertama adalah disebut dengan air. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu air suci yang mensucikan, ya. Ya, termasuk itu ya air sumur tadi, itu kan suci, mensucikan. Ya. Kemudian yang kedua, tahirun mutahhirun makruhun istimalihi. Air suci dan mensucikan tetapi makruh digunakan. Ya. Jadi air apa itu? Wa huwa al-ma'ul musyammash. Air yang panas. Ya. Misalnya tuh ada air dalam suatu tempat wajana atau dalam ember ataukah sejenisnya terkena panas matahari sehingga berubah ya hawanya menjadi panas. Nah, itu
Air itu suci dan mensucikan, tetapi makruh dipakai, ya, makruh. Ya, tidak boleh dipakai karena makruh karena panas. Ya. Itu namanya air musyammas yang terkena panas matahari ataukah yang dipanaskan. Ya. Kena kompor air panas. Tetapi kalau kembali dingin, boleh. Ya. Jadi kalau dia sama halnya juga air dingin sekali. Ya, air dingin sekali. Ya, misalnya air yang apa? Tadi kan termasuk tahir mutahhir itu kan asal air salju. Ya. Nah, sama juga al-ma'ul bar, air yang dingin itu. Itu suci dan mensucikan, tetapi makruh digunakan karena mendatangkan mudarat. Apa mudarat? Mendatangkan berdampak kepada kesehatan, ya. Kalau dipakai nanti terkelupas kulitnya, atau kalau yang dingin nanti alergi kulitnya. Nah, itu namanya suci mensucikan tapi makruh digunakan, ya. Hari itu suci, ya, tetapi tidak mensucikan selainnya, ya. Zatnya air itu suci, tetapi tidak mensucikan untuk digunakan kepada yang lainnya, seperti wahwal ma'ul musta'mal. Apa itu air musta'mal? Yang tahu? Air musta'mal itu air yang sudah dipakai untuk mensucikan. Misalnya air yang sudah dipakai berwudu. Ya. Ya, misalnya kalian berwudu, air pakai ember, ya, pakai wudu. Kemudian air yang sudah dipakai wudu itu ditampung. Mau dipakai lagi berwudu. Nah, itu namanya air musta'mal. Nah, air yang sudah dipakai bersuci, kemudian mau dipakai lagi, itu tidak suci, tidak mensucikan. Tapi air itu suci, tapi tidak boleh lagi dipakai, ya, bersuci. Ya. Itu namanya air musta'mal. Ya. Fi raf'il hadathi wa izalatun najasi. Nah, jadi air musta'mal itu tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas. Nah, hadas kecil itu ya yang mengangkat, sebenarnya kita mau berwudu, mau salat, berwudu itu menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau hadas besar itu harus mandi, ya. Orang junub, ya, kalau junub itu ya harus mandi. Itu namanya hadas. Apa aku semua? Hadas apa? Hadas? Ada berapa hadas? Ada berapa? 2. Hadas besar dan hadas kecil. Nanti kita jelaskan secara mendetail di pembahasan selanjutnya, ya. Kemudian wa ma'u najasin. Kemudian air najis. Ya. Wa huwa allazi halat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini, yaitu air yang tercampur di dalamnya najis dan air itu kurang dari 2 kullah. Nah. Jadi kalau misalnya kalian punya air, ya, punya air 1 baskom atau 1 timba, nah, itu suci kan airnya? Suci. Bisa dipakai berwudu? Boleh, bisa. Karena pada dasarnya air itu suci, mensucikan. Tetapi ketika tiba-tiba air itu terpercik air kencing seumpamanya, nah, terkena najis, ataukah tiba-tiba lewat kucing diangkat kakinya, kencing di situ, maka air itu menjadi najis, ya.
Tidak boleh dipakai berwudu. Tapi seumpamanya begini, air sumur, tiba-tiba di situ ada tikus mati. Tikus itu ketika ini kan bangkai, ya, otomatis najis, masuk di sumur mati. Diangkat itu tubuhnya, tapi kan masih ada di situ bekasnya, ya, airnya. Apakah air sumur itu suci mensucikan? Hah? Ya. Air sumur itu tetap suci mensucikan karena kenapa? Lebih dari 2 bulan. Apa yang dimaksud 2 bulan? Hah? Nah, saya dalam sebuah hadis itu disebutkan pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, mengambil air dan mengisi air itu, dan tempat airnya itu terbuat dari kulit kambing. Nah, jadi kulit kambing itu yang 1 ekor itu dia buat menjadi tempat air. Jadi dia kayak seperti tas. Ya, kakinya itu kulitnya kayak tas. Dia isi itu air, kemudian dia bawa ke rumahnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan ukuran 2 bulan. Kira-kira berapa liter? Nah, jadi mungkin bisa kalau mau kewaraan, kehati-hatian, ya, kalau dalam ilmu fikih berapa? Ya. Nah, kalau ini kan ada ukurannya 1 zira, 1 siku persegi. Nah, panjangnya 1 siku, lebarnya 1 siku, panjangnya 1 siku. Nah, kira-kira volume airnya berapa? Mungkin cukup, mungkin sekitar 2 ember. Ya. Lebih dari itu, nah, itu namanya sudah lebih dari 2 bulan. Nah, tetapi para ulama itu berhati-hati. Nah, mereka kalau yang dimaksud 1 bulan ya 1 kolam ini, ya, supaya kehati-hatian jangan sampai kurang. Ya. Kana kullataini fatagayyar, atau bisa jadi airnya itu 2 bulan, tetapi berubah. Ya, berubah. Apakah berubah warnanya, berubah rasanya, dan berubah baunya. Ya. Wal kullatani khamsumiyah ritmin. Yang dimaksud dengan 2 kullah itu dalam ilmu fikih di Fathul Qarib adalah 500 liter air. Bil Baghdad, ya. Takriban til asahi. Nah, jadi itu yang dimaksud, ya, kehati-hatiannya itu adalah 500 liter air. Baik, anak-anakku sekalian, ya, inilah mungkin kami sempat sampaikan pada kesempatan ini sebagai kesimpulan bahwa air yang mensucikan itu boleh dipakai bersuci ada 7. Ya, ingat ya, ada lebih baik ada 7. Ya, air hujan, air laut, air sungai, air sumur. Ya. Kemudian jenis air itu ada 4. Ada air mutlak, ya, suci mensucikan dan tidak makruh digunakan. Nah, ada gairu mutlak, air suci mensucikan tapi makruh digunakan. Kemudian air apa? Mustaqbal, ya. Air najis yang terakhir, ya. Nah, jadi ada 4 jenis air, ya. Baik, anak-anakku sekalian, itulah yang sempat kami sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada berkahnya buat kita semua. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.